Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Mari kita ambil waktu hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan diri kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah hari yang Tuhan berikan pada hari ini dengan kondisi tubuh yang baik, yang sehat, dan semangat untuk menjalani aktivitas pada hari ini. Kami bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk terus mengucap syukur dan juga rindu untuk terus mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah kami boleh terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan kehendaki, yang memancarkan kasih kepada kehidupan di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama mohon pimpinan. Amin. Sahabat, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat sebuah pujian dari KJ nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh.
Sahabat, firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan didasarkan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita akan membaca mulai ayat 32 sampai 35. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35, demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu ciri khas kekristenan atau iman Kristen atau orang Kristen adalah melakukan tindakan kasih. Benar begitu ya? Kita sangat diidentifikasikan oleh orang lain, oleh pemeluk agama lain, bahwa orang Kristen adalah orang yang penuh kasih. Kasih yang diwujud nyatakan dalam bentuk perhatian, dalam bentuk mau berbagi, dalam bentuk mau tolong-menolong dan memberi diri kepada sesama, maupun kepada ciptaan dalam hidup bersama. Menjadi orang Kristen tidak akan terlepas dari yang namanya hidup dalam komunitas, berelasi satu dengan yang lain, sebab di dalam perjalanan hidup kita akan selalu berjumpa dengan banyak orang. Karena memang sejak mulanya kekristenan lahir dari suatu hidup komunitas, dari sebuah persekutuan kecil orang-orang yang kemudian menjadi semakin besar. Inilah yang tergambar nyata pada bacaan Alkitab kita hari ini. Dikatakan bahwa komunitas jemaat Kristen mula-mula hidup sehati dan sejiwa, dan apa yang menjadi milik mereka adalah kepunyaan bersama. Pemahaman atau perasaan tersebut semata-mata bukan karena adanya aturan atau ajaran yang mewajibkan yang dibuat oleh para rasul. Tidak. Perasaan atau pemahaman ini muncul secara spontan atas dasar keyakinan mereka sendiri yang telah mendengar kesaksian dan melihat pengorbanan dan kebangkitan Kristus. Dan dari situlah lahir perasaan kasih yang melimpah-melimpah. Mereka menjadi sadar bahwa mereka hidup bersama dengan orang lain. Mereka sadar bahwa ada orang lain yang hidup berkekurangan dan membutuhkan pertolongan, sehingga kesadaran membuat mereka ingin berbagi dengan yang berkekurangan tersebut. Dan semangat inilah sahabat yang membuat jumlah orang Kristen hingga dengan saat ini semakin banyak dan bertambah terus dan menyebar terus ke seluruh penjuru bumi. Sahabat yang dikasihi Tuhan, bukankah kita adalah orang Kristen? Bukankah kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus? Dan juga saat ini kita hidup dalam komunitas persekutuan jemaat. Komunitas yang memiliki ciri khas hidup dalam kasih. Maka dari itu, di tengah kondisi keterbatasan kita, di tengah keadaan fisik kita yang sedang tidak baik mungkin, ataupun ketika kita sedang mengalami cobaan pergumulan kehidupan yang pelik, maupun ketika kita mengalami penderitaan-penderitaan dunia, janganlah kita menjadi putus asa. Ingatlah bahwa di sekitar kita masih ada sahabat-sahabat Kristus yang hidup bersama dengan kita, yang siap memperhatikan dan menolong kita. Dan ingatlah pula bahwa diri kita juga adalah bagian dari komunitas itu. Maka meskipun kita
mengalami keterbatasan dan keterpurukan di dalam hidup ini, kita juga harus siap untuk memberi diri, untuk mau berbagi dan memberi perhatian kepada yang lainnya. Mari di dalam persekutuan jemaat GKI Tumapel kita saling membagikan kasih Kristus di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama satu di dalam doa. Puji dan syukur kembali kami naikkan kehadirat Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Kami berterima kasih karena kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengar sapaan kasih Tuhan di pagi yang indah ini. Dan terima kasih juga ya Tuhan, kami boleh diingatkan kembali bahwa ciri khas orang Kristen adalah hidup dalam kasih. Karena melalui kasih-Mu inilah setiap dari kami boleh merasakan hidup dalam damai sejahtera dan penuh sukacita dan berkat yang melimpah. Tolong ingatkan kami ya Roh Kudus untuk selalu hidup melakukan kasih-Mu, membagikan kasih-Mu di dalam komunitas kehidupan kami. Dimanapun kami berada, dimanapun dan kapanpun kondisi kami Engkau dorong untuk terus menyatakan atau berbagi kasih itu. Dan saat ini kami bersama-sama ingin mengakhiri doa pagi ini untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami memohon Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa menghadirkan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.